Halo teman-teman angkatan 21, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kokongkonvensian, yaitu membahas mengenai inverse dari modulo, CRT, Chinese Remainder Theorem, dan Fermat-Little Theorem. Yang pertama mengenai inverse modulo. Semisal kita dikasih tahu kalau ada suatu S modulo M. Kemudian ada suatu angka, misalnya A dikatakan S modulo M itu ketika S dikali A itu kongruen dengan 1 mod M. Jadi kan kamu kayak istilahnya kalau di soal itu kan carilah inverse dari misalnya B mod A. Jadi kamu harus mencari suatu bilangan, misalkan X Bx dengan 1 mod A. Nah, tapi gimana cara nyarinya? Gampangnya adalah kamu kalikan kedua ruas ini dengan koefisien Bezout. Koefisien Bezoutnya itu ketika kamu nyari GCD antara B dengan A, kemudian kamu kalikan koefisien Bezout yang nempel sama B. Mungkin agak susah dalam memahami teorinya ini, lebih baik mending langsung ke contoh soal. Semisal kamu dikasih soal untuk mencari inverse modulo itu 2 mod 17. Nah, gimana cara carinya? Berarti kan kalau kamu mencari suatu bilangan inverse dari 2 mod 17, berarti kamu mau mencari X, demikian sehingga 2 dikali X itu tuh kongruen dengan 1 mod 17. Nah, dikali apa? Koefisien Bezoutnya antara 17 dengan 2. Berarti kan gini, 17 itu kan sama dengan 2 kali 8 tambah 1. Kemudian itu kan 8 itu kan juga sama kayak 1 kali 8. Nah, ini 1 nih. Jadi sudah pasti GCD antara 2 dengan 17 itu 1. Berarti 17 dengan 2 itu saling prima. Nah, kamu buat kombinasi linear, 1 itu sama dengan apa sih? Dari ini. Berarti kan 17 dikurangi 2 kali 8. Kalau aku tukar kan nggak masalah ya. 17 kurangi 8 kali 2. Nah, koefisien Bezout mana yang diambil? Yang di depannya 2 ini, min 8. Nah, berarti kedua ruas ini dikali min 8. 2x kali min 8 kan min 16. Nah, min 1 kali 8 min 8. Mod 17. Nah, terus gimana habis ini? Teori modulo itu kan kalau ada bilangan di sini dan ada di sini tuh yang belakang tuh boleh dijumlahkan ke sini berkali-kali. Tapi nambahnya harus tetap yang nambahnya sesuai yang di belakang. Kalau ini 17 ya, tambahin 17, tambahin 17, tambahin 17, tambahin 17. Gitu. Berarti kan kalau 17 dikurangi 8 berapa? 9 kan? 9 mod 17. Nah, terus kalau gini, yang mana X-nya? Ya udah, yang ini aja langsung. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu pusing-pusingin yang kiri. Kiri itu nggak terlalu dilihat. Karena nanti ujung-ujungnya X-nya itu yang ini. 9 mod 17. Kita buktiin ya, X itu kan 9 mod 17. Artinya, bilangan X itu ketika 17 dibagi 17 sisanya 9. Berarti aku bisa misalnya kalau X itu 17 dikali sesuatu ditambah 9 kan. Nah, kalau misalnya sesuatunya ini 0, berarti kan X-nya kan 9. Coba kalian masukin 9 ke sini. Berarti kan 2 kali 9, 18. Ketika kalian bagi dengan 17, kan sisanya 1. Memenuhi. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita suruh cari inverse modulo dari 200 mod 1001. Dipastikan dulu ini saling prima dengan cara yang seperti ini, teorema Bezout. 200 kali 5 tambah 1 kan,
sama dengan 1 kali 5. Oke, ini sudah 1, berarti GCD-nya 1. Bisa cari. Terus kamu kemudian menyatakan 1 sebagai kombinasi linear. Dari ini kan. Berarti kan 1001 dikurangi 200 kali 5. Sama aja kayak 1001 min 5 kali 200 kan. Nah, ambil koefisien yang mana? Yang depannya 200. Ini kan min 5. Nah, berarti kan kamu harus punya setting gini kan 200 kongruen 1 mod 1001. Jadi kali min 5. Sekali lagi yang kiri nggak usah kamu peduliin ya, kan nanti ujung-ujungnya yang jawabannya tuh yang kanan. Min 5 mod 1001. Kamu tambahin ke sini berarti kan jadinya 996 mod 1001. Jawabannya yang mana? Ya ini X-nya. Jadi inverse-nya mana? Ini 996 mod 1001. Oke, kalian bisa cari inverse modulo kalau yang di soal itu kalian misalnya diketahui suruh cari inverse modulo dari A mod B. Nah, A sama B ini harus saling prima, artinya GCD-nya harus 1. Kalau GCD antara A dengan B nggak 1, berarti kalian nggak bisa nemu inverse modulonya. Jadi kalau misal kalian dikasih 2 mod 4, ada nggak inverse-nya? Nggak ada, karena GCD-nya antara 2 dengan 4 kan 2, nggak sama dengan 1. Langsung aja bilang nggak ada inverse-nya. Selesai. Kemudian ke CRT, Chinese Remainder Theorem. Nah, di sini itu kan sebenarnya kalau Chinese Remainder Theorem itu kayak kamu diberikan suatu bilangan X ini kan, memenuhi beberapa kondisi seperti ini. Nah, dalam teori perumumannya kan dalam satu bilangan itu kan bisa memenuhi beberapa hal kan, ketika dibagi M1 sisanya A1, ketika dibagi M2 sisanya A2, seterusnya sampai kalau dibagi Mn sisanya An. Nah, Chinese Remainder Theorem ini bisa dipakai kalau setiap pasangan berdua-dua ya, itu tuh saling relatif prima. Artinya M1 dengan M2 itu saling prima, M1 dengan M3 itu harus saling prima, M1 sampai M4 dan M4 itu harus saling prima. Pokoknya harus berdua-dua tuh harus saling prima. Kalau ada salah satu yang ketika dipasangin dua-duaan gitu, kalau GCD-nya nggak 1, ya algoritma CRT nggak bisa dipenuhi. Ya kalau nggak bisa dipenuhi ya berarti mau nggak mau pakai cara yang satunya lagi, yaitu substitusi balik. Nah, untuk mencari solusi X di sini itu algoritmanya tuh ini. X itu sigma 1 sampai N A I MI ini M besar I kali YI, di mana AI itu sisa baginya ini. Kemudian yang M besar I itu perkalian antara M kecilnya ini tapi tidak termasuk dengan dirinya. Artinya tuh gini, M1 itu M2, M3, M4 sampai Mn. Artinya M kecil 1 nggak ikut. Ini karena ini 1 berarti M kecil 1-nya nggak ikut. Demikian juga kalau nanti M2, M1, M3, M4, M5 sampai Mn. Karena ini 2 berarti M kecil 2-nya nggak ikut. Gitu. Kemudian YI. YI itu interpretasinya adalah inverse modulo dari M1 mod M kecil 1. Nah, masalahnya sebenarnya kan kalau pakai inverse modulo berarti kan
kamu cari X sedemikian sehingga M besar 1X itu sama dengan 1 mod M1 kan. Nah gini. Nah, daripada gitu, mending gak usah. Mending kamu langsung aja. Daripada pakai inverse modulo ya udah sisa bagi aja. Sisa bagi antara M besar 1 dengan M1. Ini ya 1 ya. Nah, kenapa kok interpretasinya gini dengan ini kok sama? Padahal tadi kan kalau dengan inverse modulo itu kan belum tentu langsung hasil sisa baginya kan. Tapi kan masalahnya itu kan M1 sama M kecil 1 kan lebih gede M besar 1. Tadi kan kalau yang di inverse modulo itu kan kamu cari 2 mod 17. Nah, ini kan lebih kecil daripada ini. Jadi harus pakai yang atas itu inverse modulo. Tapi kalau di inverse modulo ini lebih gede daripada yang ini, ya udah langsung aja sisa baginya aja. Sisa bagi antara M1 dengan M kecil 1. Demikian juga nanti M yang Y2. Inverse modulo dari ya M2 mod M kecil 2. Tapi sekali lagi daripada kamu nyari inverse modulo, mending kamu cari sisa bagi ketika M2 dibagi M kecil 2. Gitu. Oke, langsung aja ke soal biar kalian ada bayangan. X itu kongruen dengan 1 mod 3. X juga kongruen dengan 3 mod 5. X juga kongruen dengan 2 mod 7. Nah, sekarang kalau lihat dari algoritma ini, berarti kan yang ini A1, ini A2, ini A3. Tulis dulu, A1-nya itu 1, A2-nya itu 3, A3-nya itu 2. Oke, sekarang M1, M besar 1. Itu kan berarti kan perkalian antara M kecil 2 dengan M kecil 3. Ini semua tuh M. Ini M1, ini M2, ini M3. Berarti kalau M2 kali M3, 35. M besar 2, berarti M1 kali M3. M1 kali M3 berarti kan 21. M besar 3 berarti M1 kali M2. 3 kali 5, 15. Sekarang Y1. Y1 itu interpretasinya tadi sisa bagi antara M besar dengan M kecil, tapi bersesuaian gitu kan. Berarti kan kalau ini Y1 berarti sisa bagi antara M1 dengan M besar 1 dengan M kecil 1 kan. M besar 1 berarti itu kan 35. Sisa bagi terhadap 3, 2. Y2 M besar 2 dibagi M kecil 2. M besar 2 nya itu kan 21. Dengan M kecil 2 nya itu kan 1. Kemudian yang Y3 berarti itu M besar 3 dibagi M kecil 3. M besar 3 nya 15, M kecil 3 nya 7. 1. Udah, ini tinggal kamu perbaris, ini kamu kali. Dapatnya ini kan kalau ini dikalikan dengan 1 kali 35 kali 2 kan 70. 3 kali 21 kali 1, 63. Kemudian ini kan 2 kali 15 kali 1, 30. Kalau dijumlah ini berarti kan 3, 163. X-nya ini. Nah, percaya nggak kalian kalau 163 itu memenuhi ini? Ya, coba cek aja. 163 kalau dibagi 3, 5, 15, 13, 4, 12. Sisanya 1, benar. Bagi kalau 163 dibagi 3, dibagi 5. Berarti kan ini 3, 15, 13,
2, 10, 3 sesuai. Kemudian kalau 163 bagi 7, 2, 14, 23, 1, 3, 21, 2, sisanya 2, sama. Berarti 163 itu merupakan solusi dari ini. Nah, sekarang kita ajarin kalau pakai substitusi balik. Misalkan X itu memenuhi ini 4 kondisi. 1, 2, X itu memenuhi ini 1, 2, 3, 4 mod. Nah, 2, 3, 5, 11 mod. Nah, kalau gini ceritanya, kerjanya yang dari atas aja dulu. Berarti kan 1 mod 2, berarti kan X itu 2, misalnya 2A tambah 1. Sesuai definisi mod dulu kan. Ini kalau dibagi 2, ini kan habis, bisa kebagi, tapi kan masih ada sisa 1 sesuai. Nah, 2X sama dengan 2A plus 1 ini masuk ke sini. Langsung masuk ke sini. Berarti kan 2A plus 1 kongruen dengan 2 mod 3 kan. Nah, satunya dipindah ke sini jadi minus, berarti kan 2A sama dengan 1 mod 3. Kemudian ini kan cari A-nya itu kan sebenarnya ini kan inverse mod dulu deh kan, dari 2 mod 3. Ya, karena ini angkanya sederhana kan kalian masih bisa ngawang gitu kan. A-nya tuh setara dengan 2 mod 3. Coba kalian kalau masukin 2 di sini. 4 kali dibagi 3 kan sisanya 1, benar. 2 mod 3. Jadi kalau gitu ceritanya A-nya itu setara dengan 3 dikali sesuatunya yang namanya beta lah, ditambah 2. Nah, A-nya ini kamu substitusikan balik ke sini. Jadi X-nya itu 2 dikali 3 beta tambah 2. Berarti kan 6 beta tambah 4. Nah, kamu sudah dapat X yang baru sekarang. X yang baru ini kamu masuk substitusikan balik ke sini. Ini tambah 1 ya. Tambah 1 ini berarti 6 beta tambah 5. Nah, kamu substitusikan ke kongruensian yang ketiga ini. Berarti kan 6 beta plus 5 kongruen dengan 3 mod 5. Nah, 5-nya ini pindah ruang. Berarti kan 6 beta ini berarti minus 2 mod 5. Ini tadi cara yang gue bilang ini kan boleh ditambahin ke sini kan. Berarti 6 beta kongruen dengan 3 mod 5. Dia dengan ya coba lagi betanya itu 3 mod 5. Ya, maksudnya aja 3 gitu kan, ke sini beta 18 kalau bagi 5 kan sisanya 3 juga. Betul. Berarti betanya di sini tuh bisa dimisalin 5 gamma ditambah 3. X-nya tadi itu kan 6 beta tambah 5. Berarti X-nya sekarang itu 6 dikali 5 gamma ditambah 3 ditambah 5. Perkalian aja biasa. Berarti diperoleh 30 gamma ditambah 23.
Nah, sekarang X-nya ini kamu masukin lagi ke sini. Bentar ya, hapus dulu. (30 gamma ditambah 23 itu setara dengan kongruen dengan 4 mod 11. 23-nya pindah ke sana, berarti 30 gamma kongruen dengan min 19 mod 11. Jadi gammanya ya coba-coba lagi, itu berarti 10 mod bentar, kalau gitu ceritanya ini masukin dulu ke sana, ini kan 11, berarti tambahin ke situ berarti kan masih min 8 ya, min 8 mod 11. Karena masih minus boleh masuk lagi, jadinya 3 mod 11. Berarti dengan coba-coba lagi tadi gammanya itu 10 mod 11. Berarti gammanya itu bisa aku nyatakan dengan ekspresi 11, ya misalnya 11C ditambah 10. Substitusi lagi ke sini gammanya, berarti didapat X itu 30 kali 11C tambah 10. Berarti X-nya itu 330C tambah 23 ya. 30 kali 10 kan 300, berarti 323. Nah, berarti X yang memenuhi semua sistem ini itu 330C ditambah 323. Atau bisa aja kamu bilang kayak X sama dengan 323 mod 330. Nah, ini. Jadi X-nya ini yang memenuhi semua sistem ini. Gitu. Nah, semoga paham dengan contoh satu yang substitusi balik itu. Kemudian kita ke teorema kecil Fermat. Nah, dari teorema kecil Fermat ini kan dia bilang kan kalau P-nya prima dan A adalah suatu bilangan bulat yang nggak bisa dibagi P, maka bisa jadi ini. A pangkat min 1 kongruen dengan 1 mod P. Atau kalau ya sebenarnya ini akibat dari ini tuh akibat dari ini. Karena kan kedua harus kamu kalikan A. Oke. Ini tuh sebenarnya boleh-boleh aja kamu kalikan A, asalkan A dengan P itu saling prima. Boleh langsung kali aja. Tapi kalau nggak saling prima, jangan dikali ya. Belum tentu sama. Karena ini saling prima kan, karena ini nggak bisa dibagi kan, berarti kan saling prima. Kalian bisa kali aja. A dikali A pangkat min 1 kan jadinya kan A pangkat P. 1 kali A kan jadinya A. Jadilah seperti ini. Nah, kalau dari contoh ini kan, kalau temukan ini kan sama dengan ini. Sebenarnya itu kan akibat dari teorema Fermat, berarti kan kamu harus bisa cari mod 11 nih, kan mod 11, P-nya kan 11 nih, P-nya 11. Berarti kan kamu harus bisa membuat kombinasi linear 222 itu 7 kali 10 tuh 222 itu harus 10 kali apa ditambah apa sih sebenarnya? Ini kan 10 kali 22 ditambah 2 kan? Iya, 222. Nah, ini kan teorema kecil Fermat nih. Sisanya kan 1.
7 pangkat 10 ini kan teorema Fermat nih. 1. Jadi ini sini 1, pangkatnya 22. 1 pangkat 22 kan 1, 49. Berarti 49 mod 11. 5 jadinya. 49 bagi 11 kan sisanya 5. Berarti 722 mod 11 itu sisanya 5. Pintar-pintar aja kalian pakai teorema Fermat. Kalau gitu kan ceritanya pangkatnya ini harus kamu nyatakan dalam kombinasi linear dari yang ini. Kurang satunya ini maksud saya. Karena 11 itu kan berarti kan pangkatnya ini harus P-1 berarti 10. Nah, pangkatnya itu harus bisa dinyatakan 10 dikali sesuatu ditambah apa. Gitu. Mungkin contoh dari aku gitu ya. Daripada ngawang. Misalnya 6 pangkat 371 mod 7. Kalau berdasarkan definisi teorema Fermat itu kan bisa dipakai ketika A nggak bisa habis bagi ini yang P kan ini sudah bisa. Kalau gitu ceritanya kan kalau ini P kan harus bisa P-1. 371 tuh 6 kali apa sih? Nah, berarti kan 6, nah, gitu kan 371 6 36 11 1 berarti itu kali 61 ditambah sisanya kan berarti 5. Berarti kan ini 6 pangkat 6 dipangkatin lagi 61 ditambah 6 pangkat 5 mod 7. Nah, ini kan berdasarkan teorema Fermat itu kan 6 pangkat 6 mod 7 kan sisanya kan 1. 6 pangkat 61 kan habis. Ini kalian. Jadi kamu sekarang suruh cari 6 pangkat 5 mod 7. Nah, masuk kamu mau 6 pangkat 5 kamu hitung satu-satu 6 pangkat 5 mod 7. Kan enggak. Daripada gitu lagi kan ya pakai teorema Fermat lagi. 6 itu gimana sih? 6 kali 1 minus 1 kan? Daripada gini mending kalau buat permisalan mungkin ini 6 pangkat 2 gitu ya. Nah, maaf. 366 368 gitu ya. Terlalu gede soalnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Berarti kan kamu suruh cari sekarang 36 mod 7. Nah, 36 mod 7. 36 kalau dibagi 7 itu sisanya berapa sih? Berarti kan 1 ya, 1 mod 7. Karena kan 36 itu kan 35 tambah 1 ya. Ini kan dibagi 7 ini sisanya. Berarti 6 pangkat 368 mod 7 itu 1 sisanya. Gitu. Itu penggunaan dari teorema Fermat. Kemudian ada satu istilah lagi yang namanya pseudo prime. Pseudo prime itu kalau di bahasa Indonesia itu bilangan prima semu. Nah, tapi masalahnya kamu bilang suatu bilangan itu bilangan prima semu itu terhadap suatu basis tertentu. Artinya, misalnya ini cuma misalnya 341 itu bilangan prima yang semu, tapi terhadap angka apa? Ya 341 itu sebenarnya itu bilangan prima semu terhadap basis 2 karena memenuhi ini n-nya ini kalau dari ini berarti 2 pangkat 340 itu 1 mod 341. Ini kan dari teorema Fermat kecil. Nah, 341 itu dikatakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Terus lagi 3 pangkat 6 1 mod 7
Ini kan juga sama nih, dari teorema Fermat kecil. Berarti kalau gitu ceritanya 7 itu apa namanya, pseudopram terhadap basis 3 gitu. Ya sebenarnya waktu aku diajarin MADIS ya nggak diajarin pseudopram sih, cuma yang diajari itu inverse modulo sama CRT itu tadi. Penggunaannya untuk ini nggak ada waktu itu ya. Jadi mungkin sekian pembahasan untuk kongruensi ya. Semoga dengan video ini kalian bisa paham, karena kan ya sudah 1 tahun nggak belajar lagi MADIS ya. Semoga dengan video ini kalian bisa menjadi lebih paham mengenai materi-materi yang sudah diajarin oleh dosen-dosen masing-masing kalian ya. Terima kasih.